Sahabat channel Lubuak Carito, tahukah kamu, ternyata yang membuat awal harus terjadi perceraian dalam rumah tangga, tak lain karena wanita atau istri kita. Ini bukti dan faktanya. Kita akan mengupas dan menjelaskan dari dasar awal kenal, sampai bertunangan, sampai pernikahan. Kita akan mengukur dari tolak ukur dengan ilmu alam, karena orang Minang itu belajar hidup kepada alam, dan alam tak kambang jadi guru, artinya kita yang ada di bumi adalah isi alam. Kita perlu belajar kepada yang satu dan ke yang satunya lagi, dan begitu seterusnya saling berkaitan antara isi alam dan manusia. Kita mencontoh ke arti yang baik-baik saja, kita memakai yang perlu-perlu saja. Inilah ilmu alam, yang dinamakan, alam tak kambang jadi guru. Agar kamu tidak gagal paham dan bisa menjadikan pedoman, mari kamu simak baik-baik, terutama bagi generasi, ataupun yang sudah berumah tangga, agar kamu tahu, meski secara hukum manusia, dan ala pikir manusia, rumah tangga itu dijalani bersama, suka dan duka, saling bersama dan tidak bisa menyalahkan satu dan yang satunya, akan selalu dianggap salah bersama. Jika terjadi perpisahan, perceraian, tidak ada pihak yang benar, kedua pihak saling menyalahkan. Ini fakta, ini nyata dari keadilan akal manusia. Namun berbeda dengan orang Minang, kita mengikuti dan menelaah arti dari alam, alam tak kambang jadi guru. Simak baik-baik, sahabat channel Lubuak Carito. Kenapa orang Minang mengatakan alam tak kambang jadi guru? Ketahuilah kita yang ada di bumi, semua alam dan isinya dan makhluk yang ada di dunia, semua saling membutuhkan, saling memerlukan. Ketika orang dinamakan rumah tangga, itu sudah jelas ada orang ingin menikah. Arti dari rumah tangga, dari arti alam tak lain kayu yang disusun jadi rumah, tangga itu tak lain kayu yang disusun untuk naik. Kita bisa melihat rumah adat Minangkabau semua dari kayu, dan penuh arti, dan makna tertentu, seperti yang kita bahas ini. Rumah dan tangga, artinya rumah tangga, setiap insan manusia, yang menikah, itu telah mendirikan rumah dan tangga, menciptakan itu tidak bisa sendiri, pasti karena berdua, ada suami dan ada istri. Kita semua kedua insan manusia tahu, rumah itu tempat kita, karena kita telah menikah, dan tangga itu jalan untuk naik. Kita bisa merenungi memahami dengan hati sanubari, naik kemanakah tujuan tangga itu? Secara akal manusia naiknya itu tak lain untuk mencari kehidupan ke yang lebih baik, naiknya itu tak lain untuk ekonomi, tahta, harta, segala untuk kebutuhan dunia, dan dibatasi oleh rasa syukur kita terhadap Allah Tuhan kita, sebab Dia yang menentukan naik tangga kita itu sampai di mana, dan batasnya itu rahasia Allah yang memberi, dan itu arti dari tangga yang disebut dalam rumah tangga. Sahabat channel Lubuak Carito, sebutan rumah tangga ini ada terbalik dari yang sebenarnya, yang nyata. Jika kita lihat yang nyata, kita mau naik ke rumah ing tinggi seperti rumah adat Minangkabau, itu pasti tangga duluan yang kita injak, baru kita masuk ke rumah. Urutannya tangga rumah. Kenapa orang menikah, kita sebut orang berumah tangga, terbalik, rumah dulu baru tangga. Kajian ini dan pemahaman ini perlu kau pahami sahabat channel Lubuak Carito. Kita sudah bisa menjawab mendirikan rumah tangga itu benar karena dua insan berbeda telah menikah, itu yang dinamakan rumah tangga. Namun sebelum rumah tangga itu berdiri dan terjadi, ini yang akan kita kupas, kita buktikan. Perempuanlah yang membuat perceraian itu terjadi. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. 1. Kita tahu dan menyadari, setelah kita menikah, dua insan yang berbeda, itu kita sudah dalam rumah tangga. Hal itu terjadi memang karena bersama berdua, tak bisa saling salah menyalahkan. Jika ada masalah, diakui itu terjadi karena kedua insan itu ada rumah, lalu tangganya. Sudah jelas tangganya kita lihat menurun jalan keluar dari rumah, itu kita lihat dari sisi pandang alam tak kambang jadi guru. Kita dari atas rumah menuju tangga itu sudah jelas tujuan kita untuk keluar, ada tujuan. Jika kita artikan dengan rumah tangga itu sudah jelas kita
Menuju tangga itu tak lain keluar, untuk berusaha, kebutuhan yang secukup-cukupnya untuk dunia dalam berumah tangga. Inilah tujuan rumah tangga, sahabat channel Lubuak Carito. Kita sudah pahamkan yang arti berumah tangga, dari dua insan yang berbeda. Namun dari awal berjumpa, awal kenal, awal menikah, itu dua insan bisa menyatu tak lain karena sama bisa mengisi kekurangan satu dan yang lainnya. Karena ada perbedaan kemauan, ada perbedaan keinginan, kita bisa merasakan petunjuk Islam di saat itu. Terimalah jodohmu dari kekurangannya. Saya rasa Tuhan sudah tahu, isi otaknya dua insan ini berbeda, sama-sama ada maunya. Ini sulit dipahami, karena itu kita belajar kepada alam takambang jadi guru, agar kita paham, lebih jauh lagi, nerenungi. 2. Kenapa nasihat dalam Islam ada, mengatakan terimalah jodohmu dari kekurangannya, itu sudah menunjukkan ada perbedaan pemikiran dari dua insan yang berbeda itu. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito, kenapa wanita yang penyebab awal perceraian terjadi, agar tidak gagal paham, simak baik-baik kita berguru kepada alam, dan isinya, sejak laki-laki diciptakan, dan merasakan senang suka sama wanita, tak lain karena dianggap wanita itu, bisa menyenangkannya, yang bisa menyenangkannya, ini poin utama dalam otak para lelaki, dia mencari wanita yang bisa menyenangkannya, dalam hal yang menyenangkan bagi lelaki, terhadap wanita. Saya rasa wanita sekarang juga, sudah pada tahu, sudah pada paham, bahkan Nabi Adam saja merasakannya, ini fakta, sampai ada nasihat Islam berkata, wahai para pemuda jika kamu sudah bisa memberi nafkah lahir batin, menikahlah kamu, cari wanita yang kamu suka, yang bisa menyenangimu, mendampingimu, berarti wanita itu pendamping kita, yang menyenangkan kita, itu alasan utama lelaki mau menikahi wanita, meski banyak dalih-dalih lain, keluar di bibirnya, namun di hati sanubarinya tak lain karena yang pertama tadi, wanita yang bisa menyenanginya, mendampinginya, cantik rupanya, dan siap mendampingi, artinya dalam suka dan duka, kita menyadari bahwa lelaki yang sudah bisa memberi nafkah yang wajib menikah, dan kita menyadari, harus benar-benar wanita yang siap jadi pendamping untuk kita nikahi. Peran jadi pendamping inilah yang banyak wanita lupakan, banyak wanita yang tak sudi dalam kenyataannya, yang sesungguhnya, hidup dalam suka duka, hal ini banyak perempuan yang tak suka tak terima, karena ada juga alasannya. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Kenapa wanita kadang tidak seperti yang kita harapkan, hingga kita katakan, wanitalah penyebab awal dari perceraian? Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Ketika kita sudah merasa siap memberi nafkah, datang tahap kita mencari perempuan calon istri. Di saat itu, perempuan juga diberi petunjuk dalam Islam. Terimalah laki-laki jodohmu yang kau anggap bisa menghidupimu, mencukupimu, menjadi imam yang baik. Terimalah dia. Jika kita melihat dan mendalami tuntutan wanita untuk mau menerima kita, laki-laki, jadi suami, takkan ada cukupnya harta kita untuk memenuhi, mencukupi kemauan wanita, selalu kan dirasa kurang. Ini fakta nyata, walahu alam isi hati wanita hanya Allah yang tahu, hanya wanita beriman yang bisa hidup merasa cukup, hanya wanita beriman yang bisa jadi pendamping kita yang bisa hidup dalam suka duka. Hal inilah yang membuat wanita penyebab awal perceraian terjadi, kurang iman, kurang rasa syukur, selalu menuntut, dan merasa kurang. Karena wanita yang tidak beriman, wanita yang tidak sholat, tidak solehah. Sahabat channel Lubuak Carito, kita sudah bisa mengambil kesimpulan, dua insan yang berbeda, ternyata punya dua harapan. Satu dan yang satunya punya pilihan berbeda namun bisa disatukan, tak lain adanya karena iman jika tidak akan timbul keributan karena, intinya saling ada tuntutan jika ada yang merasa kekurangan. Inilah yang membuat keributan, jika terjadi perceraian, kenapa wanita yang kita salahkan, penyebab perceraian, simak baik-baik intisarinya. Sahabat channel Lubuak Carito, simak baik-baik intisarinya. Kenapa wanita penyebab awal dari terjadinya perceraian dalam rumah tangga? Kita mengkaji dari ilmu alam, sisi pandang yang berbeda, tapi ini fakta nyata, bisa diterima akal sehat manusia. Dari detik awal lelaki meminang wanita,
tujuannya sudah kita bahas dari awal, namun wanita menerima, itu kita sudah tahu juga alasannya, dari penilaian, ilmu alam, pertemuan, ini sudah jelas, bagai air hulu yang datang ke muara laut tempat pertemuan, air itu artinya, sudah jelas lelaki yang datang, muara itu sudah jelas wanita yang menerima, jika terjadi permasalahan di tengah jalan, berumah tangga, berujung perceraian, wanitalah yang harus sabar duluan karena posisinya sebagai pendamping, jika wanita menyadari itu, dia bisa berpikir, wanita itu tanpa suami juga bisa makan, tanpa suami dia bisa berkarya, sebelum ada juga suami, wanita itu bisa juga berkarya, hidup cukup, oleh sebab itu kita mengkaji dari hukum alam, seburuk apapun tingkah dari suamimu, sejahat apapun, itu, jika kamu para wanita masih sanggup mendampingi, saya rasa tidak akan ada perceraian. Luluh hati seorang lelaki melihat kesabaran yang mulia dari istri soleha, namun jika kau menuntut para wanita, seperti harapanmu, dalam petunjuk Islam, saya yakin kau tak akan bisa terima lelaki itu, jika telah menikah, kau pasti akan marah, itulah yang membuat faktor, penyebab wanitalah yang membuat perceraian terjadi, karena sepahit apapun hidup dalam rumah tangga, wanitalah penentunya, siap sabarkah? Menjadi pendamping yang bisa menyenangkan hati suami, bukan hanya untuk menuntut meminta kebutuhan ekonomi, inilah arti muara dari alam, tak kambang jadi guru, apapun yang hanyut di bawah air, sebanyak apapun sampahnya, muara tetap terima, saya rasa pertemuan itu kan tetap bertahan, rumah tangga itu kan selalu berdiri, tapi jika muara tak sanggup menahan, apa yang telah datang dari hulu air, tak lain cara mengatasi itu, tutup hulu air pindahkan, agar tak ada yang mengalir, terjadi pemindahan, inilah terjadi perceraian, oleh sebab itu lelaki yang banyak uang banyak harta, dibolehkan ada istri 1, 2, bahkan lebih, karena yang dicarinya, seperti yang sudah kita bahas awal semula, nah seperti itulah, dari sisi pandang ilmu alam, kamu wanita, muara tempat kami para lelaki, untuk mengalir, entah apa yang hanyut yang mengikut suatu saat nanti, tugas kami para lelaki, wajib memberi, sebisanya semampunya, kami berjuang kami berusaha, namun sering terjadi, perjuangan laki-laki, pemberian laki-laki, kadang masih kau anggap kurang ini bagi wanita tak beriman, tak bersyukur tanggung jawab lelaki berat, intinya kau wanita telah siap menerima, saya rasa sebelum kau terima para lelaki itu kau telah yakin, jadi pendamping setia, jika tidak bisa kau terima, berarti kau tiak bisa mempertahankan rumah tangga, ini rumit, antara yang datang dan yang menerima, mari kau renungkan kan siapa yang memulainya, jika alam memberikan petunjuk, sudah jelas, air dari hulu yang datang ke muara, laki-laki yang datang membawa apa saja dari hulu, di muara lah dia akan menumpuk, baru bisa kau ambil apa saja yang kau perlu, jika ada yang tak perlu tak mungkin, hulu air yang akan kau tutup kau pindahkan jika sudah terjadi, pertemuan, inilah peran wanita yang paling berat, untuk mempertahankan, ini yang perlu kau renungkan kan sebelum kau terima para lelaki jadi suamimu, sahabat channel Lubuak Carito, simak baik-baik intisarinya, kenapa wanita penyebab awal dari terjadinya perceraian dalam rumah tangga, kita mengkaji dari ilmu alam, sisi pandang yang berbeda, tapi ini fakta nyata, bisa diterima akal sehat manusia, dari detik awal lelaki meminang wanita, tujuannya sudah kita bahas dari awal, namun wanita menerima, itu kita sudah tahu juga alasannya, dari penilaian, ilmu alam, pertemuan, ini sudah jelas, bagai air hulu yang datang ke muara laut tempat pertemuan, air itu artinya, sudah jelas lelaki yang datang, muara itu sudah jelas wanita yang menerima, jika terjadi permasalahan di tengah jalan, berumah tangga, berujung perceraian, wanitalah yang harus sabar duluan karena posisinya sebagai pendamping, jika wanita menyadari itu, dia bisa berpikir, wanita itu tanpa suami juga bisa makan, tanpa suami dia bisa berkarya, sebelum ada juga suami, wanita itu bisa juga berkarya, hidup cukup, oleh sebab itu kita mengkaji dari hukum alam, seburuk apapun tingkah dari suamimu, sejahat apapun,
itu, jika kamu para wanita masih sanggup mendampingi, saya rasa tidak akan ada perceraian. Luluh hati seorang lelaki melihat kesabaran yang mulia dari istri soleha. Namun jika kau menuntut para wanita, seperti harapanmu, dalam petunjuk Islam, saya yakin kau tak akan bisa terima lelaki itu. Jika telah menikah, kau pasti akan marah. Itulah yang membuat faktor penyebab wanitalah yang membuat perceraian terjadi. Karena sepahit apapun hidup dalam rumah tangga, wanitalah penentunya. Siap sabarkah menjadi pendamping yang bisa menyenangkan hati suami? Ingat, para lelaki yang akan jadi suami, akan dituntut untuk memberi nafkah lahir batin, jika dia sudah mampu, ataukah cuma dia berbohong, sekedar ingin dapat wanita itu, padahal dia belum mampu. Oleh sebab itulah, sebelum dipinang, wanita diwajibkan untuk menentukan, sudahkah siap jadi pendamping, istri dari lelaki itu, menjaga rumah tangga, dan anak-anaknya. Tanggung jawabmu berat, dan sama-sama berat tanggung jawab suami istri, karena wanita salah menerima, ternyata laki-laki itu buaya tidak bertanggung jawab. Inilah hal pahit yang harus kau telan, untuk kau pertahankan rumah tangga. Sanggupkah? Oleh sebab itu kaulah para wanita yang menentukan, terjadikah perceraian. Ini yang perlu kau renungkan kan sebelum kau terima para lelaki jadi suamimu. Sekian cerita ilmu alam takambang jadi guru. Salam kompak selalu.